Sekarang kita mulai materi yang pertama ya dari webinar ini. Materi yang pertama berjudul penyakit jantung rematik, manifestasi klinis dan penegakan diagnosis terkini. Materi ini akan dibawakan oleh Dr. Nadia Rafuri, spesialis kardiologi. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Silakan CV-nya. Jadi Dr. Nadia merupakan staf Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Beliau menyelesaikan konsultan kardiologinya di FK UGM pada tahun 2022 dan mengikuti begitu banyak pelatihan ya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kepada Dr. Nadia, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Dr. Nadia. Ya, terima kasih Dr. Hafa, suara saya kedengeran ya dok? Terdengar dengan jelas Dr. Nadia. Oh ya, izin share screen. Terima kasih Dr. Hafa sebagai moderator dan terima kasih juga Bapak Ibu dokter partisipan yang sudah bersedia hadir pada webinar kali ini dan pada UKK Kardiologi juga atas kepercayaannya kepada saya untuk sharing tentang masalah penyakit jantung rematik. Ini terkait dengan manifestasi klinis dan penegakan diagnosis terkini. Jadi seperti yang tadi Dr. Rizky sampaikan bahwa pada tanggal 22 Februari itu ditetapkan sebenarnya yang menetapkan Amerika ya bahwa ini didedikasikan untuk hari sebagai hari katup kepedulian hari katup sedunia dengan tujuan untuk menurunkan burden of disease-nya. Nah, untuk penyakit katup pada anak itu ada dua, congenital dan acquired. Tapi untuk yang congenital itu masuk di spektrum dari congenital heart disease seperti atresia mitral, atresia trikuspid, atresia pulmonal. Nah, yang acquired, akuisita itu adalah PJR. Jadi kali ini membahas tentang PJR pada anak atau rheumatic heart disease pada anak. Seberapa besar sih beban dari rheumatic heart disease itu, kenapa harus ditingkatkan kepeduliannya? Karena itu ternyata sampai saat ini dari tahun laporan WHO 2024 itu ada 55 juta anak 50 juta orang ya yang hidup dengan PJR dan setiap tahunnya terjadi kematian 360.000 kematian akibat PJR ini dan sayangnya 70%-nya itu di bawah usia 25 tahun. Kemudian PJR ini juga menyebabkan kehilangan hidup yang produktif sebanyak 10,6 juta tahun ya pada tahun 2009, data dari tahun 2019. Nah, bagaimana di Indonesia ya? Di Indonesia itu PJR itu sebenarnya endemis ya, jadi banyak tapi terpinggirkan, neglected. Dan dari WHO juga bilang Indonesia itu berada di peringkat keempat dari PJR dari kasus terbanyak setelah Cina, India, dan Pakistan. Kemudian karena ini neglected, kita memang belum ada data nasional berapa pasien PJR anak ya dan berapa kematiannya. Tetapi diestimasikan kematian pada PJR itu anak dan dewasa sebanyak 4,8 per 100.000 kematian. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan malaria. Karena malaria pada tahun 2015 dan diupdate juga tahun 2019 itu lahirannya angka kematiannya 3 per 100.000 dari populasi beresiko. Kemudian penelitian di Yogyakarta itu ditemukan ternyata 6 dari 10 anak itu yang hanya mampu bertahan 8 tahun setelah terdiagnosis PJR. Dan apabila dia sudah terdiagnosis PJR, dalam 1 tahun pertama itu ada 4 dari 10 anak yang menjadi berat, dari ringan progres dari ringan sedang menjadi berat. Tingginya angka kematian PJR ini sampai membuat wartawan dari New York ya
mengeluarkan suatu pernyataan bahwa where a sore throat becomes a death sentence. Jadi, nyeri tenggorokan ini menjadi vonis kematian bagi anak-anak tersebut dan itu, sangat miris sekali. Nah, untuk memahami, penyakit jantung rematik, diagnosisnya bagaimana dan untuk mengenalinya bagaimana, ada 2 istilah yang harus dipisahkan dan, semoga tidak tercampur ya. Ada 2 ya, jadi yang pertama penyakit jantung rematik dengan demam rematik akut. Yang kalau penyakit jantung rematik itu kerusakan katup jantung permanen akibat dari demam rematiknya ya, demam rematiknya ini bisa pertama kali atau bisa berulang. Nah, sedangkan demam rematik akut itu dia merupakan reaksi inflamasi akibat respon imunologis ak dari, infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A. Jadi infeksinya sudah terjadi, kemudian mencetuskan reaksi imunologis dan, berikutnya terjadi reaksi inflamasi. Nah, Streptococcus pyogenes ini grup A Streptococcus ini merupakan gram positif ya dan dia paling banyak memang menyebabkan infeksi yang ringan ya, faringitis atau impetigo. Beberapa kasus tapi jarang itu bisa menyebabkan infeksi berat seperti septikemia, terus kemudian sepsis, toxic shock like syndrome atau necrotizing fasciitis ya, tapi jarang. Yang paling banyak adalah streptokokal faringitis. Jadi, faringitis ya atau inflamasi di tenggorokan itu mayoritas itu adalah virus. Virus 80%-nya adalah virus, utama di kasus-kasus pediatri. Tapi 20-30%-nya bisa disebabkan oleh bakteri. Nah, bakteri terbanyak itu adalah Streptococcus pyogenes. Grup A beta hemolitik. Jadi pada saat, Streptococcus ini menempel pada epitel, dia akan merusak epitel tersebut dan akhirnya masuk ke dalam, jaringan subkutan. Di jaringan subkutan ini, Streptococcus pyogenes ini punya enzim-enzim dan, toksin ya yang mampu kabur dari sistem imunologis kita, mulai dari dia bisa menghancurkan neutrofil sehingga, mengaktifasi neuron sehingga itu nyeri sekali faringitisnya dan dia juga bisa kabur dari makrofag, kabur juga dari opsonisasi dari imunoglobulin G. Dan setelah itu dia akan masuk ke dalam pembuluh darah dan menyebabkan hemolisis dari eritrosit dan menyebabkan bakteremia. Jadi gejala-gejala sore throat-nya ini yang utama jadi pada, Streptococcal faringitis. Jadi benar-benar nyeri tenggorokan karena dia mengaktifasi neuron, di subdermal ya. Dan, gejalanya yang lain dia mencetuskan demam karena ada respon inflamasi dari infeksi itu sendiri. Nah, gejala yang khas itu adalah tidak ada batuk. Jadi, demam rematik akut ini dia nyeri tenggorokan dengan demam tanpa disertai batuk. Bisa ditanyakan juga dia, ada kontak dengan pasien sebelumnya 2 minggu sebelumnya. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita bisa meraba itu ada cervical lymphadenopathy yang di anterior. Jadi limfadenopati cervical membesar terutama yang di pars anterior. Kemudian dari pemeriksaan lokal dari faring ini bisa ditemukan faringnya sangat hiperemis, inflamasi, kemudian ada tonsillar exudat dan yang khasnya lagi adalah muncul peteki di palatum. Serta uvulannya ini yang bengkak edema uvular. Kemudian, untuk mendiagnosis Streptococcus faringitis ini memang untuk gold standarnya konfirmasinya menggunakan rapid antigen detection test atau throat culture ya. Tetapi ini microbial testing ini sangat limited ya, apalagi di rumah sakit vertikal saja belum tentu ada, apalagi di puskesmas atau di dokter umum, praktek pribadi. Sehingga, beberapa penelitian mengeluarkan clinical prediction rules. Jadi, kumpulan dari gejala klinis kemudian dibuat scoring-nya. Di dewasa itu yang terkenal Centor score ya, ada sama dan di anak dikembangkan, modified Centor score atau McIsaac score. Bedanya hanya ditambahkan umur di sini, karena memang secara epidemiologis Streptococcal, faringitis itu atau infeksi Streptococcus itu banyak terjadi di usia 3 sampai 14 tahun. Kemudian gejala-gejalanya juga dimasukkan di sini adalah demam, tonsillar exudat, absence of cough, sama anterior cervical, lymphadenopathy. Kemudian apabila lebih dari 4 langsung diterapi antibiotik, tapi, skor 2 sampai 3 tetap dianjurkan untuk cek rapid antigen detection test.
Nah, dari WHO, update dari WHO 2024, ternyata clinical prediction rules yang sudah ada, yang dikembangkan itu ternyata untuk spesifisitas dan sensitivitasnya tidak begitu bagus, yang sudah, dicoba validasi dari berbagai setting di negara, yang melakukan riset itu ternyata tidak bisa divalidasikan secara, bagus, secara sempurna ya atau secara bagus sehingga, WHO tidak merekomendasikan kita menggunakan clinical prediction rules itu ya. Nah, WHO malah mengutamakan untuk melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, terutama yang pertama adalah sore throat yang disertai demam atau pharyngeal exudate dan tanda kuncinya adalah tidak adanya rhinorrhea atau pilek dan batuk, cough ya. Jadi tidak in the absence of rhinorrhea and cough. Jadi tidak boleh ada pilek dan batuk. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, kalau memang kita bisa konfirmasi mikrobial, silahkan bisa dicek antigen, tapi kalau tidak bisa segera diberikan antibiotik. Kemudian antibiotik untuk Streptococcus pharyngitis ini, utamanya adalah penicillin V ya yang oral, itu bisa diberikan 250 miligram 3 kali sehari dan durasinya di sini yang penting adalah 10 hari. Ya atau jika memang ingin memberikan 1 kali saja itu bisa dengan benzathine penicillin G yang intramuskular dengan dosis 600.000 unit. Kemudian untuk orang-orang yang, anak-anak dengan alergi penisilin pilihannya sekarang, bukan erythromycin tapi cefalexin, kemudian cefadroxil, clindamycin, azithromycin atau, clarithromycin. Ini diberikan selama 10 hari kalau memang dia oral, kecuali untuk azithromycin cukup 5 hari saja. Nah, kemudian setelah, eee pharyngitis streptococcus itu terjadi ya, jika tidak diterapi atau pemberian terapi dengan antibiotik yang tidak pas, biasanya yang beredar adalah pemberian antibiotik cefalosporin golongan, 2 ya seperti Cefixim ya, itu lebih ke gram negatif. Jadi itu tidak efektif terhadap, Streptococcus ini, dan ini berarti termasuk yang kasus untreated ya. Untreated nanti 2 sampai 4 minggu setelah itu akan muncul serangan demam rematik akut. Ya. Nah, di serangan demam rematik akut ini akan terjadi kerusakan katup dan apabila dibiarkan terus kerusakan katupnya akan memberat dan di umur-umur 16 sampai 21 tahun terjadi gagal jantung dan harus dikonsulkan ke dokter bedah jantung untuk bahkan diganti katupnya. Dan ini dia akan membutuhkan, seumur hidup antikoagulan dan tentu saja akan berisiko dengan infektif endokarditis dan banyak yang meninggal dalam posisi gagal jantung berat. Padahal ini adalah kematian yang dapat dicegah karena kita bisa mencegah di sini, di Streptococcal pharyngitis ini. Bagaimana Streptococcal pharyngitis itu bisa menyebabkan DRA dari patofisiologinya? Di sini setelah terjadinya tadi ya pharyngitis tadi sudah itu, akan terbentuk antibodi khusus untuk Streptococcus itu atau dikenal dengan ASO ya, anti Streptolysin O ya. Ini dengan mekanisme sel T dan sel B dan ini spesifik terhadap 3 protein dari Streptococcus ini, yaitu protein M, protein T, dan protein R serta, protein N-asetil glukonase ini. Nah, ini spesifik tetapi dia ternyata, sama struktur molekulernya dengan otot-otot di jantung ya. Jadi dia akan sama dengan, katup jantung yaitu kardiak miosin, laminin, vimentin, dan tropomyosin. Ini semua ada di struktur di katup jantung sehingga antibodi ini salah mengenali selain menetralkan Streptococcus tadi dia juga ikut akan menempel ke katup dan merangsang respon inflamasi sehingga katupnya jadi bocor kemudian, pintu-pintu katupnya, jadi nutupnya tidak sempurna, kemudian juga menebal, korda tendinnya juga jadi panjang dan beberapa lengket ya. Dan, ini jika berlangsung terus-menerus sampai nanti antibodinya itu akan turun ya, antibodinya itu akan menghilang, selama 6 bulan ya, dalam 6 bulan setelah terinfeksi. Baru nanti, inflamasinya ini akan menurun. Tapi bila dia terkena lagi ya nanti kadar antibodinya naik lagi dan inflamasinya berulang terus. Dan itu juga ternyata, terjadi kemiripan struktur di otak atau nukleus caudatus, kemudian di sendi itu menyebabkan artritis dan di kulit.
Nah, ini akan menimbulkan reaksi imunologis tadi akan menimbulkan gejala yang terutama pertama karditis ya, karditis akibat dari valvulitis. Nah, valvulitis di sini yang kena adalah aorta dan mitral, sehingga kalau pada tahap ringan, pada tahap infeksi pertama kali memang tidak akan ada gejala yang terdengar hanya mitral regurgitation atau aortic regurgitation dari pemeriksaan fisik atau dari echo jika ada screening tanpa gejala ya. Tapi jika sudah katup berat, kerusakan katup yang berat akan muncul gejala takipnu ya, sesak napas, kemudian takikardi, kemudian sesak pada saat aktivitas, stiffness the effort, kemudian gagal jantungnya jadi akan bertambah berat, menyebabkan edema tungkai, hepatomegali, kemudian asites juga. Dan dari pemeriksaan fisik ini murmur dari mitral ini khas sekali ya, mungkin bisa didengarkan, apakah terdengar ya? Eh, nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran, Nadia. Ya, Kedengaran sebentar dokter ya. Kedengeran ya? Nadia. Terdengar dokter Nadia. Oh ya. Ya, jadi ini adalah suara bising mitral ya, yang ditemukan pada anak-anak dengan demam rematik akut. Kemudian dari ronsennya, jika dilakukan ronsen torak, kita bisa melihat ini adalah jantungnya membesar ya, di mana core thoracic ratio-nya lebih dari 0,5 dan di sini apexnya tenggelam ke bawah. Jadi ini tanda dari left ventricular hypertrophy. Kemudian kalau kita lakukan EKG, karditis itu akan menyebabkan interval PR-nya memanjang. Jadi jarak antara P ke R-nya akan lebih dari 0,2 ya, atau sesuai umur pada kasus anak-anak. Kemudian artritis ya, karena inflamasinya juga terjadi di sendi, jadi akan muncul artritis. Nah, artritis pada rematik ini dia mengenai sendi besar ya, jadi sendi siku, kemudian lutut, kemudian ankle dan sifatnya pindah-pindah. Pindah-pindah mungkin sebelumnya anak mengeluh ada bengkak di ankle kiri, kemudian bengkak, kemudian sampai nggak bisa jalan, kemerahan, kemudian tiba-tiba sembuh sendiri, tetapi kemudian pindah ke lutut ya, atau pindah ke siku ya. Ini yang namanya tipikal migratory atau polyarthritis migrans. Kemudian anak dengan demam rematik akut juga bisa muncul gerakan koreasi dan HAM karena memang streptokokal reaksi imunologis juga bisa menyerang nukleus caudatus dan bisa menimbulkan gerakan involuntary seperti ini. Involuntary movement. Udah belum ya? Kok belum gerak? Maaf videonya kok nggak gerak ya? Ya, jadi anak ini nanti akan muncul gejala-gejala seperti menari di lengan tangan, di tangannya, kemudian mulutnya bergerak-gerak tanpa bisa dikontrol, dan semakin dia marah, semakin bertambah gerakannya, dan itu biasanya tapi hanya satu sisi saja dan tidak melempar gitu ya, jadi hanya gerakan halus seperti menari. Mohon maaf videonya nggak gerak. Coba nanti lagi. Nah, kemudian demam rematik akut juga bisa menimbulkan gejala yang ini ya, adanya benjolan di bawah kulit namanya nodulus subkutan, dia seperti gigitan nyamuk tapi lebih besar dan tidak nyeri dan biasanya menonjol dan sehingga menimbulkan warna putih. Dan biasanya posisinya di sendi-sendi di antara kavitas sendi yang kecil-kecil atau yang besar juga bisa. Kemudian ada juga erythema marginatum di mana ini ada kemerahan tepinya tepinya batas tegas, kemudian tepinya merah. Nah, tapi dua tanda ini sangat jarang ditemukan di pasien di Indonesia ya. Mungkin saya kurang pengalaman, tapi saya sampai sekarang belum menemukan nodulus subkutan dan erythema marginatum pada demam rematik akut. Tapi di referensi ini bisa ditemukan. Kemudian untuk penegakan diagnosis terkini dari 2024 WHO memberikan guideline itu pertama kita kategorikan dulu apa dia masuk daerah mana ya, populasi risiko tinggi atau risiko rendah. Nah, Indonesia itu termasuk yang moderate to high population, to high risk population. Karena prevalensi kita lebih dari 1/1000 per 100.000
anak-anak usia sekolah. Sehingga setelah itu kita gunakan kriteria Jones ya, kriteria Jones yang sudah direvisi karena ini direvisi berdasarkan populasinya masuk mana ya. Nah, sensitivitasnya itu sekitar 77 sampai 67% tanpa eko, dan bila digabungkan dengan eko, spesifitasnya bisa naik sampai 100%. Kemudian, tetapi walaupun spesifitas 100% di beberapa daerah yang prevalensi tinggi masih ada ya 2,5 sampai 5% yang tidak memenuhi, ternyata dia progres ke PJR. Jadi, misdiagnosis ya sekitar 2,5 sampai 5% karena dia tidak memenuhi kriteria Jones. Nah, kriteria Jones itu yang sekarang dipakai adalah revised kriteria, di mana kita dibedakan pertama populasinya masuk di moderate and high risk, ada yang low risk juga di negara-negara maju. Kemudian dibedakan juga apakah dia initial rheumatic fever atau recurrent rheumatic fever. Dan ada kriteria mayor dan ada kriteria minor. Untuk yang mayor tadi yang gejala klinisnya mulai dari ada gejala karditis, artritis, korea, erythema marginatum, dan subcutaneous nodule. Untuk yang moderate and high risk yang bedanya dengan low risk, kalau untuk low risk itu polyarthritis only ya, jadi artritisnya harus multiple poli. Sedangkan yang moderate and to high risk bisa monoartritis saja. Kemudian yang membedakan lagi untuk minor juga dibedakan low risk and moderate. Nah, di minor ini yang masuk adalah polyarthralgia. Tapi yang di moderate itu yang dimasukkan adalah monoartritis. Dan kemudian kadar erythrocyte sedimentation rate juga dibedakan, di mana kalau yang low risk dia harus lebih tinggi ya, lebih dari 60, sedangkan di tempat kita itu lebih dari 30 sudah cukup dan CRP-nya lebih dari 3. Kemudian juga ada prolong interval ya. Cuma di sini untuk menerapkan kriteria mayor dan minor, untuk tegak diagnosisnya apabila ada kalau yang inisial ada 2 mayor atau 1 mayor plus 2 minor. Kalau yang untuk recurrent 2 mayor atau 1 mayor dan 2 minor atau 3 minor manifestation, ditambah adanya bukti preceding gas infection. Jadi adanya bukti antiseptolysin O-nya positif ya, ASO-nya positif. Nah, untuk memasukkan mayor dan minor, apabila kita sudah memasukkan artritis, ini monoartritis di sini nggak dihitung lagi, jadi harus dicari yang lainnya. Dan kemudian kalau kita sudah memasukkan karditis di mayor, itu prolong PR interval juga tidak bisa dimasukkan di kriteria minor, karena prolong PR interval itu adalah tanda dari karditis. Jadi kita harus cari minor yang lain. Ya, ini Indonesia masuk di moderate ya, lebih dari 2/100.000 ya, jadi moderate to high risk. Kemudian polyarthralgia itu hanya boleh sebagai manifestasi mayor di moderate to high risk population setelah kita mengeksekusi kasus yang lainnya. Yang lain-lainnya sama. Kemudian bisa enggak ya? Nah ini. Kemudian untuk setelah kita ini masalahnya topiknya tentang diagnosis saja ya. Jadi untuk tata laksana mungkin nanti bisa oleh Dr. Piprim. Setelah kita mendiagnosis demam rematik akut, ditata laksana dengan baik ya. Kemudian kalau pada saat kondisi katup jantungnya itu ternyata sudah kerusakannya permanen, berat ya, moderate to severe bahkan yang ringan, itu ternyata setiap berbeda dengan organ lain seperti sendi otak ataupun tadi joint symptom ya, itu reversible semua. Tapi kalau untuk katup sekali dia sudah mengenai katup, selanjutnya itu akan bersifat permanen. Jadi misalnya demam rematik akut pertama kali menyebabkan mild regurgitation ya, jadi katupnya regurgitasinya ringan tetapi itu sifatnya permanen, sehingga itu yang dinamakan rheumatic heart disease ya, rheumatic heart disease. Semakin sering dia terkena demam rematik, semakin berat kerusakan katupnya, jadi PJR-nya juga akan semakin berat. Nah, kerusakan katupnya itu bisa katupnya itu menjadi kaku, kemudian fusion ya, dari komusirannya fusion atau memendek, korda tendinnya memendek sehingga menyebabkan regurgitasi dan stenosis. Katup yang paling banyak adalah katup mitral dan katup aorta. Di Jogja itu ternyata paling banyak memang mitral,
bisa dia mitral saja isolated atau juga dengan mitral ditambah dengan aorta 98%. Tapi kalau aorta sendiri saja itu hanya 2%. Nah, ini gambar di mana ini katup mitral yang normal ya. Jadi pada saat dia menutup itu benar-benar tidak ada celah di antara katup anterior maupun posterior ya. Jadi benar-benar mulus dan bagus ya. Tapi kalau dia sudah kena RHD, di sini bisa kita lihat pada saat dia menutup ada lubang 2 di sini yang menyebabkan kebocoran. Jadi pada saat dia sistolik harusnya darah dari mitral keluar semua ke aorta, tapi karena ada 2 bocor di sini dia balik masuk ke atrium kiri ya, sehingga menyebabkan pembesaran jantung. Nah, manifestasi klinisnya ini tadi balik lagi ini tergantung derajat dari kerusakan katupnya. Untuk yang kerusakan katupnya ringan, biasanya dia mungkin hanya terkena demam rematik akut pertama kali, setelah itu bisa diobati dengan baik, tetapi kerusakan katupnya permanen sehingga valvular damage-nya ya tetap masih ringan ya. Dan ini asimptomatis ya, asimptomatis dan mungkin hanya bisa ketahuan pada saat screening, bisa mungkin pada saat dia imunisasi usia sekolah ya, bias itu imunisasi anak-anak sekolah kadang-kadang ada murmur atau mungkin ada screening ekokardiografi massal. Nah, itu baru bisa ditemukan PCR yang stase asimptomatis. Nah, kalau untuk yang penyakit jantung rematik moderate to severe yang berat, itu sudah terjadi regurgitasi yang berat sedang sampai berat juga, sehingga mengganggu kinerja jantung karena ada valvular dysfunction. Gejala-gejalanya gejala-gejala gagal jantung ya, gagal jantung mulai dari dia shortness of breath, kemudian dyspnea effort ya, awalnya beraktivitas ringan sesak, kemudian beraktivitas berat sesak, kemudian sampai ke istirahat pun dia merasa sesak napas atau ortopnu. Dan dia akan sering merasa lelah, kemudian toleransi terhadap olahraga berkurang. Biasanya anak-anak usia sekolah akan mengeluh, biasanya bisa ikut olahraga bersama teman-teman, tapi ini lebih senang istirahat karena bergerak sedikit saja sudah sangat sesak napas ya, sudah sangat kewalahan atau mekeh-mekeh. Kemudian ada juga yang datang dengan keluhan palpitasi ternyata setelah dicek itu atrial fibrilasi ya, karena memang ini komplikasi aritmia paling banyak pada PCR. Dan regurgitasi katup mitral itu juga bisa mencetuskan chest pain ya, karena prolap dari katup mitral itu bisa menyebabkan nyeri dada yang bisa mengganggu anak tersebut dan bahkan biasanya dominan. Jadi dia datangnya dengan chest pain, padahal sebenarnya dia sudah merasa sesak napas saat aktivitas berat ya, tapi tidak dirasakan. Yang lebih mengganggu adalah chest pain-nya. Kemudian apabila kerusakan katupnya ini bertambah berat, dari gagal jantung kiri akan menyebabkan gagal jantung kanan ya, di mana terjadi hipertensi pulmonal dan anak ini akan bengkak ya, bengkak di ekstremitas, kemudian dia hepatomegali, ada asites juga. Kemudian dari pemeriksaan fisik yang khasnya kalau kita cek memang regurgitasi mitral itu khas banget karena terdengar hollow systolic murmur di apex. Mungkin bisa didengarkan. Terdengar nggak ya? Ya. Ini kemudian juga ada regurgitasi dari aorta. Bisingnya adalah bising early diastolik. Dan regurgitasi mitral yang berkepanjangan lama-kelamaan akan menyebabkan mitral stenosis. Kemudian bagaimana penegakan diagnosis dari PJR? Penegakan diagnosisnya memang gold standarnya adalah ekokardiografi. Jadi setelah dari sign and symptom itu dikumpulkan, kita akan harus melakukan ekokardiografi. Nah, ekokardiografinya itu menggunakan guideline dari WHO World Heart Federation 2023. Ini untuk diketahui kalau ternyata ada kita harus mengkonfirmasi pathological dysfunction-nya itu memang sudah ada atau tidak, apakah ada regurgitasi mitral, regurgitasi aorta, atau bahkan mitral stenosis. Kemudian karena ini anak-anak, kita juga harus mengeksklusi apakah katupnya itu memang akibat rematik atau kongenital. Jadi, nah untuk rematik ini ada feature gambaran
yang khas dari rematik ya. Jadi katup rematik itu khas sekali dan ini harus memenuhi kriteria ini. Jangan sampai yang kongenital kita kategorikan dengan PJR karena nanti, pengobatannya akan seumur hidup dan itu kasihan anaknya. Jadi memang dari World Heart Federation untuk menegakkan PJR harus memenuhi kriteria morfologi dari PJR dan memenuhi, adanya valve dysfunction. Kemudian setelah itu, kita kategorikan apakah dia masuk stadium stage A, B ya minimal untuk PJR atau mild PJR itu yang B dan C atau D yang advance ya. Yang advance yang D bedanya dia sudah dengan clinical complication. Dan ini tentu saja peran dari, dokter jantung anak. Nah, ini untuk sekedar untuk, tahu bahwa ternyata, regurgitasi mitral itu kalau di ekokardiografi ini bentuknya seperti ini, di mana ini adalah katup mitral, kemudian katupnya tebal, dan setiap kali ini ada jet-nya yang warna-warni seperti ini adalah regurgitasinya. Kemudian juga bisa dilihat dari sini regurgitasinya ini atrium kiri, ini ventricle kiri, setiap kali sistolik darahnya regurgitasi masuk ke left atrium, sehingga left atriumnya sangat besar. Jadi ini left atrium. Nah, cuma, pitfalls-nya untuk penegakan diagnosis dari PJR, karena ternyata, untuk yang PJR stage A dan stage B itu seperti iceberg phenomenon. Jadi dia tidak ada bergejala sama sekali dan nanti akan naik ke permukaan apabila sudah masuk ke stage C dan stage D. Ya, dan ini ternyata memang 85% itu, pasien yang datang ke dokter, umum, dokter anak maupun dokter spesialis jantung anak itu sudah masuk di advanced stage ya. Dan ini sangat sayang sekali karena secondary profilaksisnya itu, hanya bermanfaat paling maksimal di stadium A atau B. Apabila sudah sampai di stasiun C dan D, dia efektivitasnya berkurang. Dan ini juga terbukti di Jogja bahwa ternyata anak-anak yang datang dengan gagal jantung berat sudah ada congestive heart failure di mana NYHA 3 dan 4 ya. Jadi dia sudah ada ortopnu, sudah ada edema ekstremitas, sudah tidak mampu beraktivitas sama sekali. Itu ternyata prediktor untuk kematian dalam 8 tahun pertama, meningkatkan risiko 18,6 kali. Sehingga dari WHO 2024, ditekankan bahwa kita harus mendeteksi stage A and B melalui screening dari PJR yang sudah dilakukan di Afrika, Australia ya, bahkan Papua New Guinea juga sudah melakukan screening dari PJR. Dan ini yang melakukan screening adalah tenaga kesehatan yang sudah dilatih ya, jadi dokter anak ataupun dokter umum yang sudah dilatih untuk melakukan ini handheld ekokardiografi. Jadi hanya menggunakan ekokardiografi satu view saja, nanti satu posisi saja untuk membedakan apakah ada regurgitasi mitral dan aorta. Jika sudah ada, segera dirujuk ke fasilitas yang untuk penegakan diagnosis secara pasti ya. Jadi di rumah sakit yang sudah ditunjuk untuk surveillance-nya. Nah, ini ternyata jauh lebih efektif untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas dari PJR. Ya, semoga, program screening itu bisa dilakukan di Indonesia, sehingga, kesimpulan presentasi saya kali ini, jadi memang PJR itu bebannya banyak, menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi ya, termasuk di Indonesia di mana masuk kategori moderate to high risk population, tapi ini adalah kematian yang bisa dicegah. Nah, pencegahannya dari tahap awal pertama kali adalah kita mendeteksi adanya pharyngitis Streptococcus grup A, dan ini sangat berperan penting di vaskes-vaskes pertama ya, dokter umum maupun dokter spesialis anak untuk membedakan apakah ini virus atau bakteri, dan juga termasuk untuk pemilihan antibiotik yang pas. Nah, setelah dia menjadi, misalnya ini tetap ada yang lolos, kita memang selanjutnya adalah mendeteksi demam rematik akut, kenali gejala-gejalanya, kemudian juga apabila memang lolos tidak terdeteksi juga, kita juga bisa melakukan screening dari penyakit jantung rematik, mulai dari screening eko ya, dan mungkin nanti eko ini juga memang sebagai gold standar dari PJR. Karena, PJR ini tadi kembali lagi simptomnya itu sangat bervariasi mulai dari asimptomatik sampai dengan berat. Itu saja presentasi dari saya, terima kasih Dokter Hafaz.